Haleluya, puji Tuhan, kita kembali dengan tayangan Yesus Kuatku. Hari ini kita akan merenungkan firman Allah untuk menjalani kehidupan kita saat ini. Tapi sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk semua anugerah dan kebaikan Tuhan yang kami boleh rasakan sampai pada hari ini kami ada, semua oleh karena kemurahan dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sebelum kami menjalani segala aktivitas kami pada hari ini, Tuhan tolong berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, berikan kami sukacita, dan jadikan kami orang-orang yang selalu mau bersyukur dalam segala keadaan kami, sehingga dari situlah akan terpancar hal-hal yang baik di dalam kehidupan kami. Kami mau mendengar firman dan merenungkannya, serta melakukan firman Tuhan. Tuhan tolong pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai kami. Ini doa kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ada dimanapun saat ini mendengar, kita akan melihat firman Allah yang terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal 5, ayatnya yang ke-18 yang berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Suatu ayat yang saya percaya kita sudah pernah mendengar di dalam segala keadaan mungkin, dan mungkin kita sudah menjadikan ini sebagai ayat hafalan di dalam hidup kita. Suatu kata bersyukur bagi orang percaya tidak terlepas daripada ungkapan rasa terima kasih kita kepada Allah tentunya atas apa yang benar-benar Allah lakukan di dalam kehidupan kita. Kata bersyukur ini juga seringkali kita jadikan sesuatu hal yang mungkin sederhana, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan bahkan kita bisa sangat lakukan ketika kita mengalami keadaan yang baik-baik saja. Tetapi ketika kita mengalami banyak sekali masalah, kata ini seringkali menjadi struggle dalam kehidupan kita. Sebab itu, marilah kita sama-sama melihat dari ayat ini dan merenungkan kenapa kita harus bersyukur. Yang pertama dilihat dari ayat ini, bersyukur ini adalah kehendak Allah. Karena tadi Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada, dia katakan mengucap syukur itu dalam segala hal, itulah yang dikehendaki Allah. Jadi yang pertama mengapa kita harus bersyukur, itu adalah kehendak Allah. Berarti sesuatu kehendak yang Allah mau manusia lakukan. Dengan kata lain, kehendak itu berbicara tentang perintah. Kalau sudah bilang perintah, itu tidak boleh tidak dilakukan. Seperti halnya bagaimana Injil Yohanes menyampaikan dalam Yohanes 14 ayat 15, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi wujud bagaimana kita mengasihi Tuhan, itu kita melakukan perintahnya. Dan salah satu perintah Tuhan adalah bagaimana kita mau bersyukur. Bersyukur dalam segala keadaan. Yang kedua ini harus kita alami bahwa bersyukur itu harus dalam segala keadaan. Rasul Paulus juga menyampaikan segala keadaan ini bukan hanya saat dalam kelimpahan, tetapi dalam hal kekurangan, dalam hal penderitaan, dalam hal kesakitan. Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita mengalami kesakitan atau kita mengalami sakit yang mungkin bagi kita itu sangat berat, terkadang untuk bersyukur kita susah lakukan karena kita merasa apa yang kita alami itu berat. Padahal dalam Tesalonika mengajarkan bahwa bersyukur kita harus dalam segala keadaan. Rasul Paulus juga pernah mengatakan itu kepada jemaat yang ada di Efesus. Dalam Efesus 5 ayat 20 dia katakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi hal inilah yang harus kita lakukan dalam segala keadaan. Jadi tidak pernah bersyukur hanya dalam satu masa atau dalam satu keadaan hidup yang kita alami, tetapi dalam berbagai keadaan. Itu yang saya katakan tadi, mulai dari kelimpahan, kekurangan, penderitaan, kesakitan, penggumulan berat, dan itu harus kita lakukan. Tapi kalau kita lakukan itu hanya karena sekedar memotivasi diri, tidak cukup Bapak Ibu. Karena apa?
Karena bersyukur ternyata adalah cara kita berpaut kepada Allah. Jadi mengapa kita harus bersyukur? Karena ini adalah cara kita untuk bergantung kepada Allah. Orang yang bersyukur memiliki hubungan yang erat banget dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia memahami bahwa itu adalah sebuah proses kehidupan yang harus dia jalani. Dilansir daripada judul firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu tentang regardless, bagaimana keadaan atau kata ini yang memberikan kita satu paham dalam hal tidak ada alasan atau kita tidak mempedulikan segala keadaan yang akan menyebabkan kita tidak bersyukur. Artinya, kita mampu bersyukur dalam keadaan dengan konsisten mempertahankan apa yang kita percayakan kepada Tuhan. Dalam Kolose 2 ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dengan kita mau berpaut kepada Allah, kita akan berhubungan baik dengan Allah, berakar, dibangun, bertambah teguh dalam iman. Itu ada di dalam kalimat atau arti daripada kita berpaut dengan Allah. Artinya kita mau mengemukakan kehidupan kita untuk kita selalu ada di dalam Tuhan dengan kalimat bersyukur, dan tidak akan pernah berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Saya teringat bagaimana kisah seorang Ayub ketika kehidupan dia yang benar-benar harus memperjuangkan kehidupan yang mungkin bagi orang banyak dia sangat salah. Karena terbukti di dalam kitab Ayub banyak orang yang menyalahkan dia, termasuk sahabat-sahabatnya. Istrinya saja menyalahkan Ayub. Tetapi Ayub tidak peduli, regardless-nya Ayub, dia tidak membiarkan hal itu. Ya. Jadi dia tidak mau hari itu mempengaruhi hubungan dia dengan Allahnya. Bahkan dia bisa menyatakan itu kepada istrinya bahwa istrinya seorang yang gila karena menganggap dia mau terima yang baik dari Allah, yang tidak baik dia tidak lakukan. Itu wujud daripada syukur daripada Ayub. Jadi bagaimana kehidupan kita harus seperti itu? Jadi ketika kita ada di dalam kehendak Tuhan, dalam mengikuti proses yang Tuhan ajar dalam kehidupan kita, kita tidak boleh mempedulikan keadaan yang lain yang akan mempengaruhi hubungan kita dengan Allah. Jadi kita mau benar-benar memacu kehidupan kita untuk hidup benar di dalam iman kepada Tuhan. Karena dengan bersyukur kita harus lakukan juga dalam iman kepada Allah. Makanya saya bilang tadi, tidak mudah kita untuk hanya kata kau bersyukur. Tapi ketika kita mengalami proses, disitulah ujian kita benar-benar harus menyatakan kita bersyukur dalam segala keadaan. Karena ingat Bapak Ibu, bahwa bersyukur ini adalah kehendak dan perintah Tuhan bagi kita. Jadi kita harus lakukan hal ini. Kesimpulan daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Segala hal yang kita alami dalam proses ini, ingatlah untuk bersyukur. Tidak mempedulikan kiri kanan, tidak mempedulikan omongan orang, apapun yang kita alami, percaya. Dengan kita bersyukur, kita bisa mengikis segala negatif dalam kehidupan kita. Dengan bersyukur, kita mampu menunjukkan kesabaran kita. Dan hanya kita dapat miliki itu kalau hubungan dekat dengan Tuhan. Bertumbuhlah, berakarlah di dalam iman. Percaya Tuhan sanggup melakukan apapun dalam kehidupan kita, asal kita mau bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk semua firman-Mu yang Engkau sudah berikan bagi kami pada hari ini. Firman Tuhan mengajar kami untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan yang kami alami dan tidak mempedulikan keadaan sekeliling kami ya Tuhan, yang mungkin mempengaruhi kehidupan kami. Bahkan sekalipun kami harus mengalami kesakitan yang banyak, mengalami pergumulan yang berat. Dalam pemikiran kami Tuhan itu sangat berat. Tapi kami mengingat kisah-kisah nabi-nabi Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Tokoh-tokoh Alkitab yang membuat kami terpukau dengan bagaimana kegigihan mereka mempertahankan segala iman. Mempertahankan segala ucapan syukur mereka kepada Allahnya yang hidup. Sebab itu ajar kami semua Tuhan sebagai umat-umat ketebus-Mu untuk berpikir selalu ada di dalam ucapan syukur. Bahwa keadaan apapun yang kami alami, kami percaya tangan Tuhan itu selalu akan menopang, membangun, memberikan kami kekuatan.
Tuhan tolong pimpin kami kepada seluruh kebenaran. Sehingga dari situlah kami akan yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan itu selalu akan menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kiranya setiap hari kami jalani hari dengan Tuhan dan Tuhan memampukan kami melakukan firman Tuhan. Ini doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.